jajaran dunia pada terminologi awal. Nah inilah yang sekarang mari mungkin nanti bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Makanya dari wong ya saya. Nah pengaruhnya terhadap bangsa, pengaruhnya terhadap negara, semua sana. Kan gitu. Nah, sehingga orang ini mundur. Blok gitu mundur. Kembali minum kencing unta. Mundur. Loh iya, ini mundur. Jadi seolah-olah ulama-ulama Ibnu Sina itu nggak berlaku lagi sudah, karena kembali kepada unta, kembali kepada burkoh, kembali kepada apa? Ya ini saya sebenarnya yang sedang kita alami. Makanya saya Gus Karim ini butuh teman-teman sebenarnya. Untuk apa? Mencarikan informasi yang benar. Gitu. Dalam dunia maya, dunia blok ini sebenarnya apa sih sekarang yang sedang terjadi? Karena kayaknya sampean ini mau menjadi apapun, mau berbicara apapun, yang bayari sama Google. Gitu. Sugi menghujat siapapun dibayar Google. Saman melawan Sugi dibayar Google. Lah iya toh? Cak Non ya dibayar Google. Kok Cak Non sih lah manku gawe ngono. Habib saya dibayar Google. Gusmo saya enggak. Saya siapapun bisa ngambil, enggak ada bandingnya loh. Bayar Google. Loh ini kan real kapitalisme. Kan gitu, real kapitalisme. Kapitalisme itu nggak pandang bulu. Satu loyang pizza 100.000 nggak ada bedanya dengan satu gerobak tai sapi 100.000, sama aja bagi dia. 100.000 itu nggak. 80 juta untuk bangun masjid dengan 80 juta untuk bangun apem, beli apem sama aja. Itu kapitalisme. Kan gitu. Jadi ini saya jadi ingat betul ketika Rothschild Rockefeller memainkan perang dunia, yang satu ya dijuali senjata, yang satu juga dijuali senjata. Yang panen ya si Rothschild dan Rockefeller, yang duitnya kemudian dipinjam oleh Amerika untuk mendirikan Bank Devisa New York. Kan gitu. Nah Rothschild dulu pinjamnya dari Vatikan. Sekarang Vatikan pinjam dari Rothschild. Mana ya bodoh itu kita jadi begitu. Ki kok. Habis yang manusia ya. Gue terus sama di sini ya. Ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada teman-teman yang mau memantik sebuah Mas Kuat atau yang lain. Iki larang loh. Saya suka kalau Kuat yang ngomong. Ya, ayo Wat, nganggo mic, maju. Nek aja ngomong rekosane tanggal 28. Tak-takane ketinggalan kok. Ciloko. Nggih, matur nuwun Gus Muafik. Sekarang ketemu kawan lama, undangannya sekarang Gus. Gus Muafik, terima kasih penjelasannya. Pertanyaan saya soal peta politik, geopolitik internasional satu itu. Apakah tahun 90-an sampai hari ini masih sama pemainnya? Satu, kok tiba-tiba di Indonesia itu kira-kira banyak bermunculan pemandu sorak atau supporter lah, kira-kira begitu. Yang kedua, apa sih targetannya soal ke Indonesia hari ini?
atau ke depannya. Kebetulan nanti mungkin tambahan Mbah Dim, Gus Dimyati juga hadir. Dulu kita sering banyak diskusi dengan Gus Mafik, Mbah Dim soal Indonesia dulu dan Indonesia hari ini, apakah targetannya masih sama gitu aja. Terima kasih. Bawa langsung Mbah Dim. Kisan mana Mbah Dim? Nah, Mbah Dim. Gus Dimyati. Ojo evaluasi dana desa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa hal saya gak sepakat tadi. Kasihan teman-teman blogger kalau dikatakan Yahudi, Gus Muafik. Ternyata RB ini bagian dari skema Yahudi tadi, kan kasihan. Itu ternyata agennya Pak Blunrang Yahudi. Yang menarik sebetulnya ada beberapa kelompok yang mencoba mengembalikan ke abad ke-7. Ini yang termasuk tadi yang bilang dasmu tadi. Ini kasihan sekali sebenarnya mereka itu. Hanya yang jadi PR tadi Wan Rasid itu menarik juga. Karena kelemahan kita, orang-orang yang masih berkomitmen ke Indonesiaan ini lemah juga di bidang IT. Sehingga IT ini digarap oleh orang lain. Kemarin menarik juga buatan kartun di YouTube ya, yang dibuat oleh Felix Shaw itu. Tidak ada yang lain. Saya coba kumpulin teman-teman kartunis ya, di Semarang yang tiap hari juga bikin kartun. Saya mendorong ke sana. Kartunis itu kan main kartu. Oh, kartun. Bukan kartun. Komik. Termasuk salah satunya itu YouTube-nya Gus Mafik, bagaimana mau itu dari kiai-kiai pesantren ini dibikin bagian dari komik atau kartun itu sendiri yang bisa terbit di YouTube. Saya kumpulin ternyata beberapa teman yang memang dia lebih concern di kartun ya, belum di film. Kira-kira bisa nggak menandingi kayak film, kayak kartunnya Felix Shaw itu? Oh bisa Pak, tapi ini buatan studio. Kira-kira biayanya berapa? Saya tanya. Ya ini sekali 1 menit sampai maksimal 5 menit sekitar 3 juta sampai 5 juta. Oke, tolong buatin, tak siapin kalau hanya begitu. Kita harus bikin itu. Ini yang lemah. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sampai hari ini kita tidak bisa kemudian menuduh ini kita dalam skema Yahudi. Menariknya NU, ya kita tidak bisa hidup di dunia di alam lama, ya. Tetapi kita harus juga siap dengan sunatullah perkembangan zaman ini. Tapi ini harus ada sinergitas yang dibangun antara yang tua dan yang muda, terutama di NU. Kadang-kadang kiai nak dikritiki nesunan gitu ya. Semoderat Gus Dur pun, saya tuh kalau ketemu Gus Dur mesti marah-marahin. Tapi yang terakhir yang enak Mas Husain, wes mangan tolong ya ini. Jadi ketika dimarahi Gus Dur ya enggak macam-macam gitu kan. Tapi karena terakhir tadi wes mangan poru. Ini sebenarnya bahasa sederhana yang mulai kurang sebetulnya di dunia modern hari ini. Perkembangan teknologi ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Tetapi bagaimana teknologi ini kita juga mampu memanfaatkan untuk lebih baik, terutama dalam pertarungan internasional. Menariknya lagi, saya tidak punya kekhawatiran karena saya yakin Indonesia ini, Nusantara ini bagi saya bangsa yang paling tua. Bangsa yang paling tua di antara dunia-dunia yang lain. Ya dari teori manapun, kalau tadi Gus Mawek bilang tidak bisa diteorikan, saya kira semuanya bisa diteorikan. Cuma teori itu yang belum ketemu. Nah ini tugas kita, bagaimana kita menemukan teori-teori itu. Saya senang dari Gus Mawek. Ya kalau kita hanya pengajian ketawa-ketawa, nggak mungkin ketemu teorinya. Dan kita puas cukup ketawa-ketawa itu kan susah ini. Dan banyak forum-forum kadang-kadang hanya ketawa-ketawa gitu kan.
tapi bagaimana tidak mencari teori-teori yang harus menjawab itu. Tantangannya yang harus kita hadapi, saya pikir kalau tadi Gus Mafik bilang Gus Karim ini gurunya Jokowi, yang titik krusialnya itu bukan di 2019, tapi di 2024 ini titik krusial yang harus disiapkan. Saya berharap kawan-kawan yang berkumpul di sini bukan hanya berpikir untuk 3 bulan ke depan, tapi berpikir bagaimana 10 tahun ke depan, 2024, 2030. Kawan-kawan yang tadi dikatakan Wan Rosid kanan, mereka sudah punya roadmap-nya pasti. Mereka sudah punya sistematika untuk pengkaderannya dengan jelas. Siapa menjadi apa, siapa merebut apa. Bagi saya, Gus Mafik, hari ini hanya warming up, dan kita belum pernah warming up. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi yang mau nanggapi? Monggo. Mas Azam, mantan anyar, ijab lagi wingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya ini warga minoritas di sini, Muhammadiyah. Ya karena saya nggak bisa meninggalkan kultur saya sebagai santri. Walaupun dulu santri saya kerjanya cuma nyolongi mentoknya kiai, tapi nggak masalah itu. Yang penting ngajinya juga nggak rajin-rajin amat. Jadi begini Gus, saya dan teman-teman punya keresahan gitu. Munculnya ustadz-ustadz baru di Indonesia ini, ya kayak seperti tadi sempat disinggung Ustadz Felixio gitu. Kalau Cina-Cina biasanya jualan semen gitu. Ini jualan agama. Nah ini menurut kami ini agak mendorong, orang mendorong ya, mengarahkan teman-teman awam itu untuk berbuat apa ya, nek bahasanya Pak Deblondang itu radikal gitu, radikalan terus ya gitu-gitulah. Dan itu semakin hari semakin meresahkan. Beberapa masjid Muhammadiyah sudah sukses diakuisisi, alhamdulillah. Dan itu menjadi concern kita gitu. Dan kita nggak bisa menghindari itu. Mungkin ada, kita hanya perlu apa sih, ini fenomena apa?